Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sana Suryana, asal Satuan Pendidikan dari SMP Negeri 1 Garut. Saya adalah peserta BIMTEK Guru Belajar Seri AKM Angkatan 8. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi yang pernah saya ikuti selama BIMTEK. Sebelum menyampaikan ringkasan materi, saya menyampaikan terlebih dahulu daftar isi dari ringkasan yang saya buat. Pertama tentang AKM, selanjutnya tujuan AKM, kemudian komponen instrumen AKM, contoh soal AKM, hasil pelaporan AKM, dan pemanfaatan hasil AKM. Ringkasan materi yang pertama yaitu tentang AKM. Asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Kemudian tujuan AKM. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Di mana konten mata pelajaran membangun kompetensi, dan kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi itu untuk menguasai konten mata pelajaran. Selanjutnya, komponen instrumen AKM. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian literasi, membaca, dan numerasi yang telah disampaikan sebelumnya. Soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi 3 level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Bisa dilihat dari tabel 1, yaitu konten dari literasi membaca dan numerasi. Kalau di literasi membaca itu teks informasi, di mana teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam
rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Dan konten di numerasi itu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta algebra. Pada tabel berikutnya, yaitu proses kognitif dalam literasi membaca, yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, serta progres kognitif dari numerasi, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian konteks untuk literasi membaca, personal, sosial budaya, dan saintifik. Juga konteks di numerasi personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan, serta saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, contoh soal AKM. Sebelum ke soal, biasanya di dalam asesmen kompetensi minimum itu disampaikan dulu stimulus bacaan. Contoh di sini adalah penelitian ilmiah di rumah. Seringkali kita mengatakan penelitian ilmiah. Maka yang kita pikirkan adalah laboratorium dengan alat-alat canggihnya. Padahal kita dapat melakukan penelitian ilmiah di mana saja, di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Misalnya mengamati ketaatan murid terhadap peraturan lalu lintas di persimpangan jalan, atau mengamati pergerakan bulan ketika terjadi gerhana bulan. Penelitian ilmiah ini adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung serta berakumulasi untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji jawaban atas pertanyaan ataupun masalah. Kunci utama penelitian ilmiah adalah melakukan pengamatan secara sistematik, baik dari segi objek amatan, waktu mengamati, hal yang kita lakukan pada objek, maupun data yang kita catat. Contoh sederhana penelitian ilmiah yang bisa dilakukan di rumah adalah pengamatan untuk menjawab pertanyaan, apakah jumlah air penyiraman mempengaruhi tinggi tanaman? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menciptakan beberapa situasi. Pertama, menyiram hanya sekali dalam sehari. Kedua, menyiram 2 kali dalam sehari. Pada dua situasi, seringnya dilakukan penyiraman air yang berbeda untuk mengetahui apakah jumlah air penyiraman mempengaruhi tinggi tanaman. Nah, ini contoh ilustrasi sekali dalam sehari, misalkan di pagi, kemudian 2 kali sehari, pagi dan sore. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman? Maka dilakukan penelitian. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah memastikan hasil pengamatan tidak dipengaruhi hal lain. Misal jenis tanaman A dan B harus sama, umur kedua tanaman sama, ataupun intensitas cahaya matahari sama. Hal ini sangat penting supaya kita yakin bahwa yang mempengaruhi perbedaan tinggi tanaman adalah jumlah air yang kita siram, bukan karena jenis tanaman lebih cepat tinggi dibandingkan tanaman yang lain. Pertanyaan dari stimulus bacaan sebelumnya, pertama bisa membuat atau menentukan pertanyaan seperti berikut. Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah yang di atas sesuai dengan stimulus bacaan atau tidak. Contoh soalnya, jumlah air penyiraman A ditambahkan setelah 2 minggu. Kedua tanaman yang disiram pada jam yang sama setiap harinya. 3. Tinggi tanaman diukur ketika terlihat ada perubahan tinggi tanaman. 4. Data pengukuran tinggi tanaman dicatat dalam satuan panjang yang sama. Berikutnya, pertanyaan yang kedua.
bisa membuat suatu pilihan jawaban pilihan ganda kompleks. Berikut ini merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah memastikan langkah yang dilakukan konsisten dari waktu ke waktu, membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama, membuktikan kepada orang lain bahwa hasil penelitiannya pasti benar, mempercepat proses dilakukannya penelitian ilmiah. Ketiga, pertanyaan, media tanaman A adalah tanah humus yang subur. Media tanaman B adalah tanah berpasir. Apakah peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air yang banyak? Berdasarkan teks tersebut, kesimpulan penelitian apakah dapat diterima? Jelaskan alasan. Selanjutnya kita ke hasil pelaporan dari AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda dari setiap siswa. Urutan tingkat kompetensi yang paling kurang adalah perlu intervensi khusus, selanjutnya dasar, kemudian cakap, dan mahir. Tingkat kompetensi literasi membaca. Kompetensi murid yang perlu intervensi khusus yaitu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian tingkat kompetensi dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Selanjutnya, tingkat kompetensi cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan terakhir, tingkat kompetensi mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Dan tingkat kompetensi dari numerasi, kompetensi perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Dan tingkat kompetensi dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistik, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Selanjutnya, tingkat cakap. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan terakhir adalah tingkat mahir. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Terakhir, ringkasan pemanfaatan hasil AKM. Nah, apa manfaat hasil AKM? Yaitu untuk menguasai konten, implikasinya pembelajaran di mata pelajaran informatika. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai komputer. Di dalamnya menjelaskan definisi, sejarah, perkembangan, fungsi, dan manfaat komputer. Pada tingkat perlu intervensi khusus, murid belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru tak cukup bertumpu pada materi bacaan. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Selanjutnya, di tingkat dasar, murid telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik mengenai komputer. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Lanjut, murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai komputer, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid,
kaitkan dengan fungsi dan manfaat komputer. Terakhir, di tingkat akhir, murid mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan komputer dari teks yang diberikan oleh guru. Dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Undur mankola, walan tandur makola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.